Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala aidan innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum al-ayah. Ibu-ibu rahimakumullah, wabil khusus Ibu Sahibul Bait, yaitu Bapak Haji Salam dan Ibu Haja Nia Mukamalah, yang pada hari ini memohon dibacakan surah Al-Quran yang merupakan adalah Baqarah, Yasin, dan tahtim-tahtim yang telah kita baca bersama dalam rangka dihadiahkan kepada ibundanya Bapak Haji Salam, lupa saya namanya tadi, dan ahli kubur kedua belah pihak, Pak Haji dan Bu Haji. Semoga mereka semuanya adalah hamba-hamba Allah yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Baiklah ibu-ibu, berkumpulnya kita di sini setelah ngaji, maka ada baiknya kita merenung sejenak bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Kaya belum tentu, ya Bu ya. Kemudian sukses belum tentu, namun kematian itu adalah sebuah kepastian yang pasti akan datang menjemput kita semuanya. Dan patutlah kita bersama, walaupun terlambat ya Bu ya, kita ucapkan atas berdukanya Bapak Haji Salam, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita semuanya datangnya dari Allah dan kita semuanya pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berpanjang lebar, namun ada 5 hal yang hendak saya sampaikan untuk renungan kita bersama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala punya 5 panggilan khusus untuk para manusia. Panggilan ini pasti akan didengar oleh seluruh manusia, cuma ada yang panggilan itu dipenuhi, ada yang tidak dipenuhi. Dari 5 panggilan, yang pasti dipenuhi adalah panggilan yang terakhir yang akan saya sebutkan nanti. Yang pertama adalah panggilan sholat yang 5 waktu, di mana kita semuanya dipanggil dengan seruan azan. Kayak mana bunyinya Bu? Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Panggilan yang sangat lembut yang datangnya dari Allah, yang didengar oleh umatnya Nabi Muhammad selama 5 waktu. Panggilan ini dipertegas di dalam Al-Quran dengan kalimat aqimis sholat, tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Kenapa kok tidak kerjakanlah sholat? Nah, karena orang yang mengerjakan sholat adalah orang yang menegakkan agamanya. Kemudian di dalam ibadah sholat, ya Bu ya, di dalamnya ada solusi dari setiap masalah yang menimpa kita. Makanya kita tadi di surah Al-Baqarah, di surah apa Bu ada? Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mohonlah engkau pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan mengerjakan menegakkan sholat. Nah, mana buktinya dalam sholat ada solusi Bu? Pertama, Ibu kalau sholat tahajud, apa iming-imingnya? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Engkau akan dibangkitkan oleh Allah di tempat yang terpuji. Bagi siapapun hamba Allah yang menginginkan kedudukan yang tinggi di dunia, jadi pingin jabatannya naik, pingin jabatannya itu di posisi yang enak, yang berkah, maka kita meminta dengan cara sholat tahajud. Kemudian ada sholat duha, solusi dari masalah rezeki di
mana orang sholat duha adalah dibukakannya pintu rezeki. Ada lagi solusi yang ditawarkan dari sholat. Apa itu Ibu? Ketika kemarau berkepanjangan maka kita disuruh sholat Istisqa. Insya Allah akan diberikan turun hujan. Dan yang Ibu pernah ngalami semuanya, ini semuanya udah nikah kan Bu? Nggak ada yang jomblo kan? Yang janda aja yang jomblo. Nah, dulu solusinya kita disuruh sholat istikharah untuk menentukan pilihan. Nah, selama ini mungkin kita mikir kok disuruh minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat, yang mana sih? Nah, jadi sholat itu memang solusi dari setiap masalah yang merundung kaum muslimin dan muslimat. Panggilan yang kedua adalah panggilan mingguan, di mana panggilan mingguan ini khusus diwajibkan bagi kaum laki-laki yang beriman. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jika diserukan untuk sholat pada hari Jumat, maka fas'au itu artinya bersegeralah untuk zikir kepada Allah, yakni melaksanakan sholat Jumat. Kemudian ada panggilan yang agak ringan Bu. Apa itu? Panggilan tahunan. Apa panggilan tahunan? Berupa ibadah puasa di bulan Ramadan. Dipanggilnya setahun sekali. Ayatnya Ibu hafal kan? Hafal. Hafal ya sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hafal semua orang rajin ngaji. Masya Allah, tabarakallah. Ahli surga. Semoga bersama di surga. Amin. Rame-rame berangkat ke Baitullah. Amin. Salam Baitullah. Salam Baitullah. Misalnya setiap hari doakan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ada lagi panggilan. Ini udah deket nih Bu. Apa itu? Panggilan yang kelima, panggilan untuk yang keempat ya. Panggilan yang sekali seumur hidup yang baru kita ceritain. Apa itu panggilannya? Panggilan untuk pergi ke Baitullah itu sekali seumur hidup wajib. Namun banyak di antara kita ketika terlena dengan nikmat dunia, terlena dengan hartanya, pergi haji kok takut. Banyak orang takut pergi haji takut hartanya habis, dinampakkan adabnya, ya, bener. Takut dinampakkan belangnya. Caranya gimana biar gak takut? Taubat sebelum pergi haji. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Makanya gak usah takut. Ada yang takut Bu? Enggak, pengen. Kalau takut kasih saya. Biar kami berangkat. Lanjut, panggilan yang terakhir, kematian. Nah, udah hafal. Panggilan yang terakhir adalah panggilan kematian, di mana setiap kita akan mendapatkan panggilan tersebut. Ini agak ngeri-ngeri sedap, saya juga agak takut. Belum siap. Tapi saya nggak takut mati kok Bu. Takut nanti dikubur nggak ada kawannya, itu masalahnya. Jadi panggilan kematian ini Bu, seumur-umur tak akan kita dipanggil 2 kali. Santai aja, cuma sekali kok. Namun panggilan kematian ini kita diwanti-wanti oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau berani-berani mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan jangan berani-berani mati tanpa membawa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang hobi baca salawat? Lah gak ada yang jawab. Siapa yang hobi baca salawat? Saya. Yang hobi baca salawat tandanya dia cinta kepada Rasulullah. Yuk kita baca sedikit biar nggak tegang bawahnya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
lanjut. Sampai mana tadi? Panggilan kematian. Iya, sampai apa tadi? Salawat. Jangan berani mati tanpa Apa? membawa Cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya kita cinta kepada Rasul dan kepada Allah? Buktinya adalah kita rajin melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Kenapa sih? Jangan berani-berani menghadapi panggilan yang kelima tanpa kita mempersiapkan ibadah dan amal baik, amal soleh yang kita persiapkan dalam menghadapi sakaratul maut. Jadi Bu, mati ini saya kasih tahu. Apa ancamannya? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang engkau semuanya lari daripadanya, sesungguhnya dia tetap akan menjumpaimu. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan tetap menjumpaimu walaupun kalian berada di dalam benteng yang kuat, benteng yang kokoh, yang semut pun tak bisa masuk ke dalamnya. Jadi ada cerita nih Bu. Kalau saya mau cerita, coba duduk manis. Duduk manis, terus gak ada yang cerita sendiri. Jadi Bu, yang sana dengar Bu? Dengarlah, suara Ustazah gede. Jadi Bu, pada zaman dahulu kala ada seorang nabi yang bernama siapa Bu ya? Yang dia diberi mukjizat menundukkan angin. Nabi siapa? Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nah, pada suatu hari Nabi Sulaiman ini banyak tamu Bu. Jadi banyak tamu lagi ngobrol-ngobrol. Rupanya ada malaikat pencabut nyawa, malakul maut, yang lebih dikenal dengan nama siapa itu? Israil. Bila Israil datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. seluruh Tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. Kita lanjut nanti. Nah, ternyata pas lagi Nabi Sulaiman cerita sama semua tamunya, ada satu yang menyerupai manusia, itu matanya melotot. Contoh ini kan, saya Nabi Sulaiman, rupanya Bu Abni ini malaikat Israil. Laki-laki yang dimaksud di dekat Nabi Sulaiman. Jadi Bu Abni itu melototnya ngeri-ngeri gini, Melotot kayak bener. mau diterkam gitu. Jadi ketakutanlah laki-laki tadi kan. Kemudian yang tadi melotot itu pergi. Nah, laki-laki yang dipelotot ini nanya, Nabi Sulaiman, itu tadi siapa sih yang dekat Nabi? Kok melototin saya terus? Saya jadi gemetar.